Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wa kuntum ala syafa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Teman-teman, Ortom di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Andong dari PCPM, PCNA, TS, apalagi nih, IPM, HW, IMM, Habib ada Habib? Oh ya, Habib. Ini harus ada ortom baru, ortom multimedia. Multimedia ini penting sekali ini. Mungkin kita kalau pengajian atau berdakwah atau menyebarkan ilmu tanpa multimedia ya hanya ini saja yang mendengarkan. Tapi berkat live streaming, orang-orang di luar sana sambil duduk, sambil ngopi, sambil rebahan di kamar bisa menyaksikan, bisa mengikuti kajian ini. Ini manfaat multimedia yang positif. Yang jelek, jika yang ditampilkan itu jelek, maka kejelekan itu pun akan tersebar. Maka media itu tidak bisa disalahkan. Jadi media sosial itu tidak bisa disalahkan. Tapi sangat miris tingkat kesopanan Indonesia di media sosial itu paling rendah se-Asia. Asia itu negara yang sangat banyak. Benua terbesar di dunia itu Asia. Mungkin kalau di dunia bisa jadi termasuk paling rendah karena Asia ini terdiri lebih dari 50 negara, bayangkan. Kalau panjenengan lihat di grup-grup Facebook, Twitter, atau mungkin Instagram, itu kalau ada sesuatu yang kontroversi, itu orang itu akan mudah mencela dengan sekonyong-konyongnya, tegel-tegelan tenan. Komentar itu weli-eli. Ini sungguh tidak mencerminkan budaya warga Indonesia. Enggak usah ngomong Islam lah. Wong Indonesia saja wis ora patut. Apa meneh wong Islam. Komentar itu Masya Allah ngeri-ngeri. Ya. Teman-teman dari kajian Ortom apa komando ya? Kajian Ortom Muhammadiyah Andong dengan tema mengenal Muhammadiyah. Pada tahun 1908, Kiai Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo. Budi Utomo ini organisasi modern warga pribumi yang pertama-tama. Mereka orang-orang pinter di negeri ini membuat yayasan Budi Utomo, mendirikan sekolah, lalu Kiai Ahmad Dahlan masuk di dalamnya untuk belajar. Secara ilmu, Kiai Ahmad Dahlan sudah memilikinya. Tetapi secara konsep, mungkin belum memiliki pengalaman bidang pendidikan yang diterapkan di Budi Utomo. Akhirnya karena kepiawaiannya mengajar, keluasan ilmunya, karena beliau belajar di Mekah itu kurang lebih 5 tahun.
Pada usia 15 tahun beliau berangkat, tinggal di sana 2 tahun, pulang lagi ke Indonesia, langsung pulang lagi ke sana 5 tahun. Belajar dengan ulama-ulama di sana, termasuk ulama dari Indonesia, yakni Syekh Mahfud At-Turmusi dari Pondok Termas Pacitan, menjadi salah seorang ahli hadis di Masjidil Haram. Di sana beliau bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi NU dan Muhammadiyah itu satu guru di sana. Setelah pulang ke Indonesia, akhirnya teman-teman di Budi Utomo menyarankan, Yai panjenengan buat sekolah sendiri. Anda sudah mampu. Akhirnya dibentuk ngelompok ke orang ngaji, guru murid-murid ngaji seperti ini. Kemudian berdiri Sekolah Muhammadiyah yang pertama di Kauman. Beberapa tahun yang lalu kami berkunjung ke sana, masih sampai sekarang. Luasnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini dibagi 2. Seperti ini. Depannya itu rumah beliau, ini disekat, ini satu ruang, ini satu ruang. Sekolahnya masih ada sampai sekarang. Jadi teman-teman pemuda Muhammadiyah ini yang lemah di bidang sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah, sampai makamnya nggak ada yang tahu. Karena jarang ke makam, jarang ziarah kubur. Mungkin menerapkan hadisnya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ini terus tidak dilanjutkan dengan lafaz fazuruha. Aku melarang kalian ziarah kubur, kemudian silahkan kalian berziarah. Nah, kemudian silahkan kalian berziarah ini yang tidak diamalkan atau jarang diamalkan. Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari beberapa ayat Al-Quran. Saya akan mencupliknya, diantaranya adalah surat Ali Imran yang tadi dibaca oleh Mbak Dina dari ayat yang keempat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, ndaklah ada minkum dari kalian ummatun, sebagian umat, sebagian saja, yad'una yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Khair yang dimaksud di sini, kebaikan ini adalah agama, kebaikan yang sesuai dengan agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan merintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf ditafsirkan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga yang baik. Tetapi ma'ruf memiliki makna yang lebih luas, yakni kebaikan yang bersifat umumnya masyarakat. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Muhammadiyah itu gerakannya ini. Maka kalau panjenengan buka pengertiannya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar Muhammadiyah kok enggak bubarin orang mendem, demo dan lain sebagainya, enggak. Dulu pernah, kemarin beberapa kali saya itu di WA beberapa ormas Islam untuk ngajak demo. Nah, kemarin waktu legalitas miras, terus apalagi itu RUU HIP dan lain sebagainya, itu sering kali diundang, diajak. Kemudian saya mempelajari waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja, ada buletin di Solo dengan bahasa Jawi namanya Hiswara. Itu menulis artikel yang sangat menyudutkan orang Islam, provokatif sekali. Berjudul, salah satu isinya itu, Nabi Muhammad itu adalah pecandu opium dan suka minum ciu. Masya Allah. Orang Islam, organisasi Islam waktu itu pada demo berjilid-jilid.
Ahmad Dahlan stop merasa menahan. Demo ini ya kayak orang-orang sekarang banyak. Kira-kira demonya efektif apa tidak? Lalu Kiai Ahmad Dahlan menulis surat kepada gubernur Hindia Belanda saat itu. Nah, akhirnya malah justru efektif. Sebagaimana yang terjadi sampai sekarang, Muhammadiyah selalu mengedepankan advokasi enggak frontal, tapi lebih efektif. Ya. Ayat yang kedua, jadi kita ini berada di sini ini untuk jadi apa? Orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dasarnya apa? Dasarnya Ali Imran ayat 104. Pada ayat yang 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil mungkar. Yang memerintah pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Mungkin kalau masalah khamr kemarin rencana investasi dibuka besar-besaran miras di Indonesia, ya. Muhammadiyah tidak melakukan demo, tidak melakukan apa, melayangkan surat kepada Bapak Presiden, NU, MUI, dan ormas-ormas lain. Bahkan agama-agama lain pun juga mengirimkan seperti itu. Alhamdulillah Pak Jokowi mau menerima masukan dari tokoh-tokoh agama sehingga tidak dilegalkan. Itu kalau dilegalkan, itu saya baca di PDF itu, nanti di warung-warung itu boleh jual miras. Bayangkan nang itu jual miras. Kowe pesene teh ning teh galak. Bayangan teh galak ya rasane kaya apa. Itu cah cilik do iki cah nom-nom ngene iki do mendem nang hik lah ya bahaya ya. Dulu saya masih ingat waktu sekitar MTS tahun 97 sampai tahun 2000-an itu. Miras waktu itu besar-besarnya, di mana-mana banyak yang jual miras. Kebetulan di depan rumah saya, 3 rumah itu ada yang produksi ciung. Waktu itu anak-anak SD, SMP itu beli. Anak SMA, bapak-bapak nongkrong di perempatan lah. Rumah saya itu kan pojokan perapatan. Jadi kalau malam minggu itu cah SMP sak kanca-kanca kuwi tutuk nggawa aku wae niki karo buntel plastik banyu bening padha ngombe ngono. Cah cilik-cilik padha bahaya. Seandainya kemarin investasi miras kebijakan itu tidak dihentikan, akan mengerikan sekali. Wong ora dilegal kewe akeh wong minum ya. Kalian adalah sebaik-baik umat, menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Mencegah nahi mungkarnya Muhammadiyah itu ya seperti itu. Melalui edukasi, melalui advokasi, melalui komunikasi dengan pemerintah. Karena nahi mungkar itu adalah wilayahnya penguasa. Dengan tangannya, dengan kebijakannya. Nah, kita juga nahi mungkar dengan apa? Dengan memberi masukan kepada pemerintah. Lalu ada ayat lagi, panjenengan bisa membuka juz 28 surah As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ahmad Dahlan waktu itu berpikir ini wong Islam di Indonesia itu banyak, tapi berjalan sendiri-sendiri. Belum ada satu organisasi yang rapi. Ada namanya SI waktu itu, Sarekat Islam. Sebelumnya namanya SDI, Sarekat Dagang Islam, yang didirikan tahun 1911, 1 tahun sebelum lahirnya Muhammadiyah. Didirikan oleh Hos Cokro Aminoto di Solo. Awalnya perkumpulan pedagang batik. Karena pedagang batik di Solo itu dikuasai oleh Cina, dimonopoli oleh Belanda, wong Islam lemah.
membuat Syarikat Dagang Islam, dikenal SDI. Setahun berikutnya beralih menjadi gerakan politik, namanya SI, Syarikat Islam. Nanti di tengah jalan SI terpecah, ada SI merah, ada SI putih. Wah, jadi merah putih. Yang putih ini orang-orang Islam, yang merah ini sudah dipengaruhi oleh komunis. Komunis yang dibawa oleh orang-orang Belanda yang terpengaruh pemikiran komunis dari Rusia, dari Jerman. Nah, sejarahnya seperti itu. Jadi Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan rapi teratur. Harus terbuat, harus organisasi kalau begitu. Kalau sendiri-sendiri tidak rapi. Nah, akhirnya berdiri Muhammadiyah, dipimpin rapi-rapi. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini Masya Allah luar biasa. Ketika mendirikan dicap sebagai orang kafir. Sing ngarani wong-wong Islam. Wong Islam, kiai-kiai desa sing ngarani. Wah. Pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dapat surat kaleng. Surat kaleng itu surat yang tidak ada nama pengirimnya. Nah, diancam. Ahmad Dahlan kayak kiai palsu. Yen wani kowe datang ke Banyuwangi, tak siapkan golok karo parang. Yen perlu bojomu jaen pisan. Tak entekane pisan. Akhirnya keluarga ini Kiai Haji Ahmad Dahlan takut, saudara-saudaranya takut. Kiai Ahmad Dahlan bilang, lah wong sing salah, wong sing dolim we kendel, mosok wong sing bener ora kendel, ora wani iki piye? Saya ini membawa kebenaran, mosok kalian nggak berani. Kira-kira yen ditantang ngono kowe wani ora ta? Kowe diancem ngono, kowe lot wen wani ngeneki pengajian nang ndong tak beleh. Kira-kira wani ra Lot? Aku kudu wani no. Wong bener kok ora wani iki lebih lucu. Kalau kebenaran enggak ditampakkan, nanti kebatilan yang akan merajalela. Pak Tejo itu pernah ngisi pengajian di Kemusu. Pulang itu di Sarimulyo di klawe-klawe nggawa golok. Apakah dakwahnya berhenti? Ya tidak. Ora usah suwe-suwe. Itu baru Pak Tejo kemarin itu. Minta sampaikan. Enak pengajian di sana cegat nggawa pedang, nggawa golok itu. Wani radan kira-kira dan. Rasa wedi, napa wedi. Ini Kiai Haji Ahmad. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan justru berangkat cari kereta menuju Surabaya, menuju ke Banyuwangi, biar saya dakwahi sana. Akhirnya beliau berdakwah di sana. Apa yang terjadi? Beliau aman-aman saja. Masalah mati, hidup itu wis ukurannya wis ada, sudah ditakdirkan, bukan masalah ada orang yang membunuh atau tidak. Yang duduk manis di rumah pun mati. Yang tiduran di rumah pun mati. Ada yang berjuang di jalan Allah juga akan mati. Seperti Hasan Albana itu ditembak di berontong peluru meninggal. Syekh Ahmad Yasin Palestina dibom mobilnya meninggal dunia. Syekh Ramadan Al-Buti di Syria dibom. Para pejuang itu mati itu biasa. Jadi yang pemuda Muhammadiyah kok wedi mati ya lucu. Tetapi gerakan kita bukan gerakan konfrontatif. Orang gerakan konfrontatif. Tapi suatu ketika dibutuhkan. Tahun 65 Kokam berdiri, wah itu benar-benar menghadang orang-orang komunis, wong PKI ini. Akhirnya setelah meletus ya, orang-orang Muhammadiyah dibeleh, ditangkap, Kokam bangkit berdiri, wah PKI cekel gendi, belai gendi, bersama Banser, bersama TNI. Dulu memang yang paling menonjol itu Banser sama Kokam dari masyarakat.
ada juga dari kaum muslimin, dari laskar-laskar yang lain. Jadi jangan takut. Jadi 3 ayat ini setidaknya menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Lalu setelah kurang lebih 11 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, jadi tahun 1912, kemudian kongres berikutnya 10 kali beliau menjadi ketua umum pengurus besar Muhammadiyah. Jadi dulu kongresnya itu setiap tahun sekali. Akhirnya setelah beliau meninggal digantikan oleh adik iparnya, namanya Kiai Haji Ibrahim. Beliau orang yang ulama yang sangat solih. Kiai Haji Ibrahim kurang lebih memimpin 10 tahun, digantikan Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham itu memimpin Muhammadiyah 3 tahun. Tahun 1933 sampai 1936. Pada masa beliau, nah ini kebijakan Kiai Haji Hisham memimpin Muhammadiyah agak berbeda dengan ormas-ormas Islam yang lain. Sehingga Kiai Haji Hisham dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari taman siswa, dari syarikat Islam, dari mana-mana. Banyak yang mengkritik Muhammadiyah. Apa kebijakannya? Beliau menerima bantuan dari pemerintah Hindia Belanda untuk membayar gaji guru. Jadi ada fungsional atau kalau sekarang itu istilahnya bantuan guru swasta itu. Pada tahun itu Muhammadiyah sudah memiliki 244 sekolah, bayangkan. Sebelum merdeka tahun 1933 sampai 36 Muhammadiyah itu sudah memiliki 244 sekolah. Sekolah kok okai sakmono zaman itu. Belum ada yayasan yang sedahsyat ini. Mungkin melebihi sekolah Hindia Belanda yang ada. Dan banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang diakreditasi layak untuk menerima bantuan dari pemerintah Hindia Belanda. Lah beliau punya asumsi, dikritik lah ini Muhammadiyah ini apa menjadi corongnya Belanda, dituduh seperti itu. Tidak. Kiai Haji Hisham berpendapat seperti ini. Uang Belanda itu adalah uang hasil perasan rakyat Indonesia. Kalau kita tidak menerima dan itu kita berikan kepada rakyat Indonesia melalui guru-guru yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Pandangannya berbeda. Lalu periode keempat dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Mas Mansur ini dari Surabaya. Kemudian beliau naik haji sama orang tuanya, lalu belajar di Mekah. Di Mekah waktu itu terjadi huru hara. Akhirnya setelah 2 tahun di Mekah beliau pindah ke Al-Azhar di Mesir. Setelah di Mesir beliau bertemu dengan tokoh-tokoh Islam internasional seperti Rashid Ridho, kemudian Muhammad Abduh dan pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Akhirnya beliau mendapatkan pencerahan. Setelah pulang ke tanah air bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mempesona hatinya. Sekarang kan lagunya yang viral apa ya? Terpesona itu ya. Terpesona itu. Ya. Terpesona dengan dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya beliau menjadi pelopor membuka cabang Muhammadiyah di Surabaya. Bersama Kiai Haji Wahab Hizbullah, pendiri NU, mendirikan STAI, Sekolah Tinggi Islam, STI dulu namanya. Yang pertama dan satu-satunya di Indonesia saat itu. Termasuk menjadi 4 sekawan dari PETA, Pasukan Tanah Air, bersama Soekarno, Bung Hatta, terus
siapa ini Kiai Haji Mas Mansur, yang satu siapa lagi lupa saya. Ki Hajar Dewantara, ya betul. Jadi ada 4. Lalu beliau mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Habis Pusat Tenaga Rakyat itu mendidik cah nom-nom seperti kalian itu dulu diajari perang untuk persiapan dari masyarakat. Setelah Putra berdiri diganti dengan BKR. Nah, BKR ini yang akhirnya menjadi cikal bakal TNI. Cikal bakal TNI itu didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur. Jasanya luar biasa. Nah, TNI itu. Nah, sebelumnya tokoh pendahulu sebelumnya juga ada siapa? Jenderal Sudirman yang merupakan kader dari Hizbul Waton. Jadi kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa ini sangat besar. Kemudian berganti-berganti kita mengenal Kiai Haji A.R. Fahrudin ya. Masya Allah. Pernah Kiai Haji A.R. Fahrudin itu ditugaskan di Palembang di Sumatera Selatan. Setiap lewat itu ada orang-orang yang benci dengan dakwah Muhammadiyah, dengan dakwahnya Kiai Haji A.R. Fahrudin. Beliau itu sering dicaci kebetulan suatu ketika orang yang provokator ini sakit. Akhirnya Kiai kok yang suka mengenyek saya kok enggak ada ini. Digoleki malah. Biasanya nek sing memprovokasi saya kok iya ora enek wong nang endi. Enak awake dhewe malah seneng lah. Jebulane sakit. Akhirnya dijenguk oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin. Betapa malunya dia. Ya untung izin duwe malu lho. Yang rande malu lah kayak yang ada di konflik nasional ini. Dulu dimong terus saiki ditikung. Akhirnya dikunjungi, didoakan kesembuhan. Lalu yang ini tukang yang sakit ini suka mencaci maki ini akhirnya malu. Akhirnya beliau minta maaf kepada A.R. Fahrudin dan justru menjadi pendukung dakwahnya. Di Yogyakarta Kiai A.R. Fahrudin itu beliau memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1963 sampai 1990. 32 tahun terlama. Menggantikan Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Fakih Usman memimpin Muhammadiyah hanya 1 minggu. Paling cepat. Karena meninggal dunia. Sakit meninggal dunia digantikan A.R. Fahrudin. Apa yang bisa kita contoh dari A.R. Fahrudin, Kiai Haji A.R. Fahrudin? Beliau memimpin Muhammadiyah sampai tahun 80 itu tidak punya apa-apa, kemana-mana pakai sepeda ontel. Suatu ketika ada pengusaha batik warga Muhammadiyah datang kepada beliau memberikan motor butut itu, motor Astrea 70 atau apa itu. Kemana-mana beliau menggunakan itu. Terdengar dari kisah beliau ini pemimpin Astra motor. Akhirnya menemui Kiai Haji A.R. Fahrudin menawarkan mobil untuk diberi mobil. Tapi beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Sampai Bung Karno juga menawarkan mobil, Pak Harto menawarkan mobil, beliau tidak mau. Dan tokoh Muhammadiyah yang paling dekat dengan Pak Harto adalah beliau. Pernah suatu ketika Kiai Haji A.R. Fahrudin ingin mendirikan universitas di Yogyakarta, beliau mengirimi surat kepada Pak Soeharto. Pak Soeharto, Muhammadiyah badhe dirikan Universitas Muhammadiyah. Monggo. Beliau tidak meminta bantuan. Bahasanya cuma monggo. Lalu beberapa hari kemudian Pak R ditelepon diberi 100 juta. Waktu itu sudah sangat banyak sekali. Beliau tidak meminta-minta, bahkan beliau diberi untuk pribadinya tidak mampu. Suatu ketika beliau jualan bensin eceran di depan rumahnya.
Sehingga orang-orang itu terheran-heran. Ki ana pemimpin Muhammadiyah sak Indonesia kok dodolan bensin. Goro-goro mau menyekolahkan, menguliahkan anaknya enggak punya. Pernah beliau diundang ke daerah utara, ke Pati atau ke Rembang gitu. Ya, beliau naik bus dari Jogja ke Solo. Di Solo beliau sendirian. Akhirnya sampai di Pati, beliau dari terminal nyari hotel enggak ketemu, sudah malam. Akhirnya naik becak sampai ketemu dengan warga Muhammadiyah di sana. Akhirnya diantarkan. Kesederhanaannya sampai sedemikian itu. Ora sah dikawal, ora sah. Jadi beliau kemana-mana juga seperti itu. Kalau kita lihat kesederhanaan tokoh-tokoh Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, pengajian ya linggai ya kayak Pak Mus ngono kuwi, neplik nang pinggir. Prof Din Samsudin, Prof Din Samsudin itu Masya Allah luar biasa juga. Lalu ada kisah menarik dari Kiai Haji Air Fahrudin. Ada di Jogja itu di dekat Malioboro, masjid yang sering dipakai oleh beliau. Beliau di sana ada tokoh Cina non Muslim itu yang sering berdonasi kepada masjid itu. Jadi wong Cina non Muslim sering bersedekah kepada masjid itu. Suatu hari ini orang Cina ini meninggal dunia. Keluargane sowan Kiai Air Fahrudin. Kiai, pangapunten ini bapak saya meninggal, orang tua saya meninggal. Tolong disolati. Karena sering Kiai Haji Air Fahrudin orang menolak. Wes, itu bawa itu jamaah itu, orang itu di samping masjid kaya nang kene iki. Kok ini samping masjid. Waktu itu sholat asar. Wong Cina kan orang mudeng wis sholat jenazah apa sholat asar. Akhirnya Kiai Haji Air Fahrudin ngimami sholat, terus jamaah sholat di situ. Jenazahnya nang kono. Putrane iki wong Cina iki rampung nemoni Kiai Air Fahrudin. Kiai, lah ini tadi kok ayah saya kok diokne samping. Enggak ditaruh di depan, biasanya kan ditaruh di depan. Ya kalau di depan itu orang Islam, karena bapakmu bukan orang Islam, kami memiliki cara untuk menghormati orang. Nah, karena sebagai bentuk penghormatan tak taruh nang samping depan. Nah, betapa pintere Kiai Air Fahrudin, tidak dengan konfrontatif. Wis ora, tidak. Ada cara-cara. Seperti Sunan Kudus itu ya. Nah, Sunan Kudus itu kan berdakwah di Kudus. Di Kudus itu masih banyak orang Hindu. Bahkan masjidnya Sunan Kudus itu kan masih bentuk kayak kuil kan. Menara Kudus itu kan bentuknya. Beliau membuat masjid orang bentuknya kayak masjid Timur Tengah enggak. Tapi dibentuk kayak masjidnya kuile wong-wong Hindu. Nah, ini hanya bangunan, yang penting kan isinya bentuknya seperti itu. Beliau juga ketika berdakwah menyebarkan ajaran korban Sunan Kudus itu, wong Hindu itu kan menghormati sekali terhadap sapi. Nah, beliau pinter. Beliau punya sapi ditaruh di depan rumah, pinggir jalan. Setiap pagi beliau dusi sapi ini. Oh, Kanjeng Sunan Kudus ki wong Islam. Ning kok karo sapi kok gematimen ya, kok mulyake banget ya. Sapi ini pendak esuk didusi. Oh, berarti ngono cocok iki. Nah, akhirnya lambat laun wong-wong Hindu masuk Islam. Itulah dakwah bil hikmah. Jadi tidak harus. Nah, setelah masuk Islam baru di briefing. Nah, waktu itu ada masalah lagi. Dalam Islam itu ada ibadah namanya ibadah korban. Lah piye iki? Korban kuwi sapi, onta, karo wedhus, kambing. Nah, ini wong-wong Kudus waktu itu mayoritas Hindu. Yen beleh sapi berarti sama dengan menyembelih tuhan-tuhan orang Hindu, menyinggung perasaan mereka. Tentu mereka akan menolak. Nah,
Akhirnya salah satu ijtihad bahwasanya kerbau itu juga dikiaskan dengan sapi. Nah, sebagian ulama Islam memperbolehkan menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Akhirnya sing dibelih kerbau kurban. Oh, seperti itu. Ada kalanya dakwah-dakwah Muhammadiyah itu seperti itu. Lalu kita mengenal sekarang Prof. Haidar Nasir yang penuh dengan kesederhanaannya, kesahajaannya, Masya Allah. Kita mengenal di Muhammadiyah itu kemarin bersama Din Samsudin ketika dituduh radikal oleh GAR, gerakan anti radikal alumni ITB itu, ya beliau mengatakan ya di Muhammadiyah itu kadang-kadang ada konflik internal, ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang saya dapatkan di Muhammadiyah konflik itu tidak pernah keluar. Jadi kalau ada ya diselesaikan di dalam. Jangan sampai itu menjadi permasalahan, jadi konsumsi publik. Saya biasa berbeda pendapat dengan Amin Rais, dengan Pak Amin, dengan Pak ini. Tapi tidak dibawa keluar. Berbeda kalau kita lihat Partai Demokrat sekarang yang mesake seperti itu ya. Partai-partai itu kan karena merebut kekuasaan ya seperti itu. Dulu PDI pernah seperti itu. Dulu PKB zaman Gus Dur itu yang demikian hebatnya itu pernah dikudeta juga oleh Matori Abdul Jalil. Gagal, akhirnya dikudeta oleh Caimin. P3 seperti itu karena partai. Kita insya Allah bukan gerakan yang mencari kekuasaan, tapi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu tugas kita sebagai pemuda apa? Sebagai pemudi apa? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Saya memiliki prinsip di dalam hidup itu adalah bermanfaat, yang kedua simple, yang ketiga mudah. Nah, mudah. 3 prinsip ini seringkali saya laksanakan. Contoh sedekah beras, hanya 1 gelas beras saja. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Lalu kemarin kami punya gerakan beasiswa bekerjasama dengan LPB Lombok terbentuk. Insya Allah di tahun ini nanti kami menjaring siswa-siswi yang mau belajar di tanah Jawa, akhirnya terakomodir 13 orang insya Allah terjaring dalam seleksi itu. Nanti 3 orang di Pondok Nogosari, 3 orang di boarding SMK, 2 orang di Atakwamiri, sebagian di Markas Mekah dan di Aroset Wonogiri. Lalu ada 1 yang di Pondok Arkom Muhammadiyah Ngemplak. Nah, ini kita bisa menjalin kerjasama seperti itu. Lalu gerakan-gerakan kecil yang rada abot mikire, sing gampang. Ini dalan-dalan ini sudah mulai lobang. Beberapa anak kemarin di SMK ada yang kecelakaan. Waktu ujian dari Senin itu tangannya ngelocot. Kenapa le? Dawah Pak, numpak motor. Di jalan-jalan yang lubang itu mungkin kita tidak bisa menambalnya, tapi kita bisa sekedar semprot pilok. Nah, itu kan modal 23.000 wis. Biasanya pemuda dulu gitu. Nah, nanti bisa di entah IPM, entah PCPM, entah TS. Nah, ini kan banyak sarana untuk berdakwah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami tutup. Ada? Monggo Mas Romo. Ada? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip sebagai seorang muslim yang pertama, sholat itu sesuatu mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam Islam, seorang muslim yang sehat, yang waras pikirannya, itu tidak bisa meninggalkan sholat. Kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tidak waras pikirannya, alias gila. Jadi kalau mau meninggalkan sholat itu kemungkinan dia gila atau tidak waras atau menggilakan diri. Yang kedua, Islam itu menjaga sholat itu sampai kapan? Sampai mati. Atau kalau orang sudah tua, sudah pikun, sudah tidak tahu, kesadaran pikirnya sudah enggak ada. Orang gila, orang pikun, maka kewajiban sholat, maka itu sudah lepas darinya. Pikun yang parah. Kedua, mati. Selama separah apapun, sesibuk apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan. Jadi sibuk apapun, enggak boleh ditinggalkan. Ini menjadi kendala besar teman-teman yang bekerja di luar negeri, di daerah-daerah non-muslim atau daerah-daerah kafir. Sebagian teman-teman di sana alasan pekerjaan itu akhirnya banyak yang meninggalkan sholat. Jumatan apalagi karena jauh. Saya itu punya teman pernah bekerja di Jepang. Untuk Jumatan itu beliau menempuh jarak kurang lebih 200 km. Bayangkan, dia masih ingin Jumatan. Kalau hari masuk biasa dia enggak Jumatan. Kebetulan ada tanggal merah. Dia, ya Allah, aku di sini hanya mencari uang. Saya sudah berbulan-bulan enggak pernah Jumatan. Hanya beliau merogoh kocek itu sampai 300.000 untuk Jumatan. Bayangke, awake dhewe betapa nikmatnya. Masjid ngasih turah lah. Ini masjid, ono masjid. Masih masjid itu kasih kosong juga. Masjidnya ngasih kosong juga. Dan beliau susah mencari masjid. Beliau naik sepeda ontel dari mesnya, pabriknya menyediakan mes. Ke stasiun ditinggal, sepedanya ditinggal di stasiun, parkir. Saat itu dompet dia hilang stasiun. Dia Jumatan, lalu biaya ongkosnya itu kurang lebih 300.000. Betapa semangatnya untuk menjaga Islam. Kuyen pas prei, lain ora prei ora Jumatan blas, sholat zuhur. Tapi di Jepang itu masya Allah orangnya oke sing jujur. Pulang dari Jumatan ke stasiun itu nyari dompetnya itu masih ketemu. Nang kene, nang masjid wae dompetnya iso hilang. Ora mung dompete, kotak infake hilang. Digondol sak kotake, ora mung duwite tok. ATM dibobol. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana kita sebaiknya kan ada tim biasanya. Nah, ada tim. Maksimalkan, mohon usahakan benar-benar sholat itu dijaga. Minta teman untuk menjaga sebentar. Paling sholat kan 5 menit. 5 menit itu suwe cah nom. Biasanya kan 2 menit. 2 menit itu yang petang rakaat. Yang 2 rakaat ya mong sak menit. Wudune setengah menit. Nah, sedilit. Jadi wong biasa ge udut ya anu kan waktune akeh ya. Minta sedilit sebentar wae. 5 menit wes ekspres ya. Ekspres. Jadi sampai nang JNT kae ya milih sing ekspres ya. Nanti tekone ya cepet. Soal salatmu ya tekone cepet. Cepet rampung maksudnya. Nah, usahakan jangan meninggal kecuali sakit lalu safar. Pernah Rasulullah itu sholat di rumah kosor. Hanya 2 rakaat pernah.
para ulama menyimpulkan bahwasanya beliau waktu itu hujan deras. Salatnya dikosor 2 rakaat. Yang kedua tadi apa? Semangatnya. Bagaimana pemuda itu bisa semangat? Pernah suatu ketika saya itu kehilangan semangat. Setelah pulang dari Jawa Timur, saya tidak tahu berbuat apa. Saat itu hanya ya kelontang-kelantung nganggur. Di rumah, keluar sebentar, keluar mas. Akhirnya setelah 6 bulan lamanya, saya pergi kemana-mana, ke Solo, kemana. Akhirnya di Solo dapat tempat tinggal. Tempat tinggal itu di masjid, godaan kecil gitu. Alhamdulillah dapat di situ dapat kegiatan baru. Saya kalau Sabtu Minggu itu jualan. Saya kulaan, pinjam uang jamaah masjid, datang ke toko buku. Sabtu Minggu saya datang kemana-mana itu, ke rumah, ke pondok, ke sekolah, menawarkan buku, minyak wangi dan lain sebagainya. Nah, setelah dari situ saya bisa sambil kuliah. Salah kuliah saya itu bawa dagangan. Jam istirahat masuk ke kantor, ke kelas-kelas itu saya tawarkan parfum dan lain sebagainya. Jadi dapat keuntungan, 2 keuntungan sekaligus. Setelah itu saya pulang dari Solo. Waktu itu mendapatkan beasiswa ke Maroko. Di Maroko. Bukan Maroko, Aljazair. Ikut seleksi. Tapi qadarullah enggak jadi berangkat. Saya tidak ingin terulang kejadian 6 bulan waktu saya di rumah nganggur. Akhirnya saya keliling Jawa Sumatera, dapat banyak pengalaman di situ. Teringat ucapan salah seorang ulama, jika kamu berdiam diri itu seperti air. Air yang berdiam diri itu akan menjadi keruh dan busuk. Air itu kalau hanya berdiam diri yang cembengan, kolam kayak banyu bening ditoke suwe lumutan, kena regetan dan akhirnya menjadi buruk dan busuk. Begitu juga dengan kita pemuda. Pemuda ini manfaatkan potensi, gawe kegiatan. Canom gawe kegiatan. Nah, akhirnya saya bergabung di sini dulu. Akhirnya buat kegiatan terus masih entek koncone. Biyen ora enek NI rumah saku. NI sapa zaman biyen ra arti. Biyen enek NA saya tambah semangat mestine. Saiki enek NA ora semangat iki lah ya kebangetan. Sama Pak Tejo, sama Pak Zul, sama Mas Pri sampai entek. Ketemu Mas Gun, Mas Ferry dan lain sebagainya gitu. Sampai sekarang masih. Nah, yang kedua dibuat kegiatan. Jangan nganggur itu pasti pikirannya kemana-mana. Akhirnya nganggur cekelane iki. Waktunya habis untuk HP. Kalau HP untuk bermanfaat alhamdulillah. Baca ilmu, baca hadis, baca Quran atau membuat tulisan dan lain sebagainya yang bermanfaat atau membuat apa itu meme-meme yang positif dan lain sebagainya. Saya termasuk dulu orang yang getol mengkritik sesuatu yang tidak saya sukai. Getol sekali. Nah, saya rubah. Kritik itu dirubah dengan cara yang lebih halus, masukan. Nah, ini masukan. Karena orang dikritik itu 99 orang dikritik itu menolak. Meskipun apa yang disampaikan itu benar, tapi orang yang dikritik itu akan menolak. Misal saya mengkritik Mas Lutfi, pikiran alam bawah sadar pasti menolak. Lot mbok Joko yang ini langsung menolak. Wah, aku wis apik ini. Itu pikirannya. Tapi kalau masukan, kira-kira kalau seperti ini gimana Mas Lutfi? Nah, mungkin itu berbeda. Apalagi memunculkan ide dari teman-teman sendiri. Nah, dari situ dari 98 sampai sekarang 2008 sampai sekarang saya sama Pak Tejo itu ngaji beberapa kitab. Di Ngijo itu Bulughul Maram. Berarti sudah 13 tahun.
Di Pranggong itu Riyadhus Shalihin Pak Tejo apa itu udah 10 tahun. Intinya apa? Jangan sampai berhenti belajar. Nah, gitu. Kita belajar ngaji. Maka di masa pandemi seperti ini pun kita tetap ngaji lah. Teman-teman pemuda Andong saya apresiasi luar biasa untuk kajian live streaming, terus ngaji tiap malam Sabtu. Nah, mungkin nanti event-event gerakan sosialnya bisa kita tambah lagi. Tadi beberapa masukan dari saya seperti itu mungkin. Jadi jangan sampai nganggur, mesti orang nek manfaatnya. Nglokro mesti nglokro. Buat kegiatan. Ya enek ketoreng neh pemuda Muhammadiyah iki wong sakmene kae jak nang endi ana nang Gunung Sumbing. Mosok kalah karo aku. Nah, aku wis teko Wonosobo, wis teko Gunung Kidul, teko ngendi-endi. Ayo tanom. Ayo aja kalah, refresh kegiatan. Nah, nanti Ramadan silahkan dibuat kegiatan-kegiatan yang positif. Berbeda dari apa yang Canom itu kan intinya itu inovatif, kreatif itu yang tidak ditempuh oleh orang lain. Mungkin itu Mas Rahmat, ada lain? Oke, monggo Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih utama mana sholat di jamak atau di kendaraan? Saran saya jangan di kendaraan. Berhenti dulu baru sholat. Bis. Oh maksudnya gitu. Nggih. Oh nggih. Kalau safar, kalau memungkinkan untuk sholat di kendaraan, silahkan. Tetapi kalau memungkinkan lebih enak di jamak, lebih nyaman di jamak, monggo di jamak. Misalkan ke Jakarta atau ke mana yang kira-kira memakan 2 waktu gitu kan ya. 2 waktu sholat melewati salah satu waktu sholat. Contohnya di sini jam 10, nanti sampai di tempat jam 4 sore. Nah, maka apakah boleh menjamak, apakah boleh di dalam Islam itu mengqashar itu Rasulullah setiap keluar dari Madinah itu beliau selalu mengqashar sholat. Sebelum sholat 5 waktu diwajibkan oleh Allah, Rasulullah itu sudah diwajibkan sholat. Tetapi sholatnya 2 rakaat. Lalu perintah sholat 5 waktu, zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Setiap beliau safar, pasti beliau mengqashar sholat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ketika mukim atau tidak pergi, 4 rakaat. Terus, ya tadi kalau memungkinkan di kendaraan, ya di kendaraan. Kalau tidak memungkinkan, di qashar. Lebih utama mana? Menurut saya sesuai dengan kondisi orang yang safar tadi. Misal kalau di kendaraan kok saya nggak nyaman, menggok-menggok nang Pacitan sholat ya malah mabuk ya. Sholat kok malah mabuk ini ya. Ora bener apa pemuda Muhammadiyah kok mabuk lah ya. Mabuk bis maksudnya. Nah, maka menjamak lebih utama. Tapi kalau perjalanannya ya naik tol nyaman, memungkinkan untuk sholat. Nah ini sesuatu yang banyak tidak diketahui adalah Rasulullah itu pernah sholat di atas kendaraannya, di atas ontanya. Beliau ketika takbiratul ihram itu menghadap kiblat terlebih dahulu. Nah kalau di bis memungkinkan apa tidak untuk menghadap kiblat? Nah, setidaknya pas takbiratul ihramnya. Nah, itu diusahakan. Jadi pakai kompas. Utarane sana, baratnya sana. Kiblatnya kan 290 derajat sana.
Allahu Akbar. Setelah itu mengikuti kendaraan. Tapi biasanya kami kalau naik kereta itu sholat di atas kursi, tidak di atas gerbong. Di atas kursi. Nah, di pesawat juga, kalau di motor saya belum pernah. Membahayakan diri. Gitu Mas Danu. Mbak Aisyah, IPM ada? Enggak ada. Satu lagi. Boleh. Mbok ana sing tekok calon istri ngono. Kayak Mas Ferry ngono lho. Boleh. Justru malah dikosor yang lebih utama. Imam Abu Hanifah berpendapat karena melihat banyaknya kisah tentang Rasulullah sholat dalam safar itu dikosor, beliau dalam pendapatnya bagi orang yang safar wajib mengkosor sholat. Bukan sunnah tapi wajib. Abu Hanifah. Ulama yang lain ya itu rukhsah. Rukhsah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka manfaatkanlah. Seperti itu. Kalau menjamak ini, kalau dalam kondisi seperti ini, misal kita safar ke Surabaya, kemudian di sana beberapa hari, jika memungkinkan untuk ikut jamaah bersama masjid yang ada, maka itu lebih utama. Jadi tidak mengkosor. Tapi kalau kosor ya tidak apa-apa, ya baik. Tapi kalau Abu Hanifah mengkosor itu wajib. Jadi dalam kendaraan apakah boleh mengkosor? Ya boleh. Boleh sekali. Ngaten? Ada lagi? Enggak ada. Oh ya, ini teman-teman yang mau kuliah di luar negeri, ada kuliah gratis lewat online, itu universitas yang ada di Amerika Serikat, tapi ya itu syaratnya bisa bahasa Inggris tadi. Siapa tahu bisa diakses. Ini teman saya ada yang kuliah di di Kairo, beliau tapi duduk di rumah. Sekarang banyak kampus-kampus yang menyediakan itu. Nah, bahasa bisa diatasi dengan translator, untuk penerjemah atau Google aplikasi di Google App itu ya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.